Seperti apa sih teknik-tekniknya atau mungkin strateginya seperti apa kalau kita mau meningkatkan, mendongkrak penjualan bisnis kita Oke. supaya bisa mendapatkan omset yang fantastis? Oke, nah pertama begini bahwa kita mesti tahu dulu sudah sampai di level mana bisnis kita. Apakah kita masuk di level usaha mikro, kecil, menengah, atau sampai usaha besar. Yang kedua adalah strategi yang tepat adalah strategi yang aplikatif. Banyak sekali buku marketing lainnya itu strateginya tidak begitu aplikatif. Gitu, jadi hanya konseptual gitu, hanya secara teoritis. Nah, di Rocket Marketing ini kita coba bahas bagaimana nih punya strategi-strategi yang bisa menghasilkan langsung penjualan yang cukup luar biasa. Oke, strategi-strategi untuk menghasilkan penjualan yang luar biasa dan Yes, teraplikatif betul, langsung ya. Seperti betul. apa? Misalnya contohnya salah satunya strateginya kita ada misalnya voucher, closing voucher. Bagaimana dengan cara kita sebarin dulu voucher ya dari produk kita dan dari situ akan terjadi kan penjualan. Wah, orang lihat vouchernya, wah bagus nih kayaknya dapat diskon lagi. Akhirnya orang beli. Nah, setelah beli kita berikan lagi voucher sama mereka. Sehingga voucher menjadi sales pribadi kita. Yang nggak pernah minta naik gaji, nggak pernah minta gaji UMR gitu. Tapi ternyata dia mendatangkan penjualan luar biasa. Dan banyak sih sebenarnya strategi-strategi aplikatif lain. Oke, memberikan benefit yang bisa dirasakan konsumen dan Yes, juga bisa menarik mereka untuk datang kembali dan terus datang kembali ya. yes, Tadi betul, Anda mengatakan bahwa bisnis bisnis itu kan juga ada tipenya, bisnis betul, bisnis startup, bisnis mungkin middle, kemudian betul. juga bisnis besar. Nah, kalau untuk bisnis startup pastinya strategi penjualannya atau Yes, strategi pemasarannya pasti berbeda dengan bisnis yang sudah besar. betul. Nah, untuk startup sendiri kita bahas lebih dahulu ya. Oke, Bagaimana sih caranya untuk meningkatkan penjualan pada saat kita baru memulai usaha, usaha baru dibangun, ya, pastinya konsumennya juga belum banyak. Itu betul. gimana caranya? Nah, pertama adalah kalau kita bisnis startup, pertama kita mesti tahu dulu keunikan bisnis kita apa. Hmm. Dari segi produk, apakah produk kita unik? Nah, unik ini bukan berarti nyentrik. Oh, saya punya nih usaha fotokopi kecil-kecilan gitu. Supaya unik nih, besok dipakein baju kuntilanak semua gitu ya. Itu nyentrik, bukan unik gitu. Nah, pertama keunikannya, produknya kita unik gak? Gitu. Nah, kalau produknya kita nggak unik, oh nggak, produk saya ambil dari supplier, berarti kan nggak unik, nggak berbeda dengan yang lain. Berarti kita bisa main di service. Service kita mesti unik. Ada banyak perusahaan-perusahaan, usaha-usaha kecil yang mungkin dari segi produk dia biasa aja sebenarnya. Tapi karena pelayanannya bagus, itu menjadi keunikan tersendiri. Kalau produknya bagus, pelayanannya bagus, apalagi nih bisa keunikannya? Harga. Mungkin ada beberapa harga yang sengaja kita murahin untuk memancing orang datang dulu. Ketika orang datang, baru kita tawarkan harga yang lebih mahal. Jadi pertama untuk startup itu mesti tahu dulu keunikan bisnisnya dari segi apa nih? Dari segi produk, dari segi harga, atau dari segi pelayanan. Nah, ketika dia tahu, dia mulai promosikan dulu ke orang-orang di sekitarnya, ke target market terdekat dia. Nah, dari target market terdekat dia, dia minta untuk dievaluasi, dia minta untuk direkomendasikan, baru dia mulai dari ring 2, ring 3, akhirnya mulai tersebar luas seperti itu. Karena kan biasanya kalau startup itu budgetnya kecil ya. Oke, nah ini berbicara mengenai budget, Yes. pastinya karena budget kecil kita terkendala untuk memasarkan produk kita. Ya, Nah, kalau kita memberikan harga murah atau mungkin memberikan diskon, artinya yang kita dapatkan lebih sedikit. betul. Artinya mungkin tidak menutupi dari biaya-biaya operasional Ya. kita. Itu bagaimana? Nanti strateginya akan kita bahas. Oke. Ya, pemirsa, Bizbrief akan segera kembali sesaat lagi. Killing Room. It's all about economic updates around the world. Ketergantungan terhadap bahan baku impor tentu justru depresiasi ini akan semakin memicu terjadinya high cost ekonomi. Current business affairs, stock exchange, market issues. Semua yang terkait dengan bekas itu akan merusak industri dalam negeri, kecuali bisa dimanage dan dibatasi. Revenues International, only on MNC Business. Exploring many inspiration from around us with interesting information in your afternoon.
We coverage cultural diversity and people's aspiration. Give you a green light from social phenomena. Di awalnya pengen bikin sesuatu yang suka aku pakai sehari-hari dan memanfaatkan kemampuanku ngelukis. Inspirasi sore on MNC Business. In-depth news from the business world, based on real facts and current issues. Di Medan itu banyak industri-industri yang sudah tidak memakai fasilitas PLN lagi. Regardless of the kind of business you're in, you must watch this before 8. Akan PLTN itu sudah tidak relevan lah. MNC Business Special Report akan membedanya untuk Anda. Special report only on MNC Business. E-Bus. Hai, perkenalkan, nama saya Yeheskel Zebua. Banyak orang merasa bahwa menjual itu sangat susah. Padahal, faktanya, menjual itu sangat mudah jika Anda tahu strateginya. Thanks God, saya pernah menghasilkan total penjualan 3 miliar dalam waktu 3 menit. Dan saat ini, saya ingin membagikan kepada Anda strateginya. Dan strategi ini sudah saya kemas dengan sangat mudah. Dan banyak murid saya sudah berhasil menggunakan strategi yang sangat dahsyat ini. Sekarang, Anda tinggal mengisi form di sebelah kanan dan e-book rahasia menghasilkan 3 miliar 3 menit akan ada di email Anda. Semoga bermanfaat. Di Bizbri, pemirsa, dan masih berbincang mengenai bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan bisnis Anda masih bersama Yeheskel Zebua. Beliau adalah entrepreneur sekaligus motivator muda. Ya, Yeheskel, kembali melanjutkan perbincangan kita ya. Sebelum kita membahas mengenai dapat 3 miliar, menjual 3 miliar dalam 3 menit. Itu gimana caranya? Tapi kita bahas dulu pertanyaan di segmen sebelumnya. Tadi kalau untuk bisnis startup, kita gimana caranya kita mengunggulkan produk kita, keunikannya apa, kemudian juga gimana caranya kita menarik mereka dulu untuk datang. Artinya mungkin kita bisa memberikan diskon, mungkin bisa 50% atau sekian persen untuk mereka, menawarkan harga yang murah dulu agar mereka datang, baru menawarkan harga yang lebih mahal. Tetapi kalau misalnya kita memberikan diskon, memberikan voucher atau memberikan harga yang lebih murah, artinya pendapatan kita jauh lebih di bawah yang sebenarnya bisa kita dapatkan lebih ya. Artinya mungkin apakah itu nanti takutnya bisa tidak bisa menutupi dari biaya operasional kita atau mungkin biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang maupun jasa yang kita berikan ya. Itu gimana caranya, strateginya tetap kita memberikan harga murah tetapi tetap bisa menutupi biaya-biaya dan juga mendapatkan keuntungan. Oke, jadi begini, diskon atau voucher atau tadi misalnya kita berikan harga yang murah itu hanya sebagai pemancing, supaya mereka datang dulu ke tempat kita. Setelah mereka datang ke tempat kita, baru kita tawarkan produk-produk lainnya, produk-produk tambahan dengan biaya normal. Nah, oleh sebab itu dengan cara seperti itu akhirnya kita dapat keuntungan double. Ya, pertama dia kan datang ke kita dengan harga diskon, dia beli produk kita, minimal kita nggak rugi dulu. Setelah dia datang kita upselling, ya biasanya kita sebutnya upselling dengan produk-produk lain yang dengan harga normal. Gitu. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya kan kita dapat keuntungan juga. Seperti itu. Nah, kalau pola itu diulang terus-menerus sebenarnya ketika kita tarik garis panjang itu nggak begitu rugi sebenarnya. Yang penting orang datang dulu, kita dapat database mereka dan kita upsell, tawarkan produk yang lain. Setelah itu mungkin mereka puas sama kita, mereka repeat order. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan keuntungan juga.
Oke, intinya adalah tarik dulu mereka Yes. supaya datang Betul. ke tempat usaha kita atau membeli produk kita, baru Betul. kita bisa menawarkan yang jauh di atas itu Ya, harganya. betul. Itu untuk bisnis startup yang pastinya terkendala untuk masalah biaya promosi. Betul. Bagaimana kalau untuk usaha yang menengah maupun usaha besar yang mungkin mereka sudah punya budget, tetapi mungkin ada juga perusahaan-perusahaan besar yang sudah mengeluarkan budget besar untuk promosi, tetapi ternyata hasil penjualannya sama saja tidak bisa meningkat. Itu gimana caranya? Nah, begini, banyak perusahaan menengah atau perusahaan besar berfokus kepada branding. Nah, berfokus kepada orang bagaimana supaya tahu. Atau misalnya biasa disebut branding awareness. Orang aware dulu nih. Tapi permasalahannya, branding atau bikin orang tahu dulu, belum tentu bikin orang mau. Jadi, fokus untuk bikin orang tahu, itu berbeda dengan fokus bikin orang mau. Dan bahkan belum tentu, semua orang tahu, belum tentu beli. That's why jangan kita fokuskan produk kita hanya sekedar branding. Oh, bikin orang tahu dulu. No. Kita harus fokus bagaimana bikin orang mau membeli produk kita. Misalnya kalau saya sebut artis A, semua tahu, yes tahu. Tapi kira-kira mau nggak? Nggak mau, misalnya begitu. Jadi sama produk kita, oh semua orang tahu, yes bagus. Tapi apakah semua orang mau? Nah, saran saya adalah strategi-strategi marketingnya diubah. Untuk apa? Pertama, langsung fokus bagaimana bikin orang mau membeli produk kita. Bukan hanya sekedar tahu. Ya berarti gimana caranya? Urut-urutan penjualannya diubah, konsepnya diubah. Gitu. Sehingga langsung membuat orang tertarik. Contoh paling gampang begini, misalnya kita lihat papan reklame. Pasti kan semua orang dari kantornya atau dari rumahnya ke kantor atau sebaliknya lihat papan reklame. Ya kalau kita lihat papan reklame, pertanyaannya kita tahu nggak produk itu? Tahu. Tapi kita mau beli nggak? Nggak mau beli. Ya kan nggak mau. Nah, sedangkan biaya pasang papan reklame aja berapa miliar. Nah itu berarti fokusnya hanya bikin orang tahu. Dan itu membuat budget keluar sangat-sangat besar. Saran saya bagaimana caranya budget yang sebesar itu digunakan untuk bikin orang mau. Untuk bikin orang mau sendiri, mungkin apa Yes. saja sih yang harus kita tampilkan pada display iklan kita, maupun itu mungkin iklan di spanduk, reklame, atau Yeah. mungkin di iklan di TV, Yes. atau seperti apa sih, gimana caranya kita nampilin supaya mereka tertarik untuk mau membeli Beli produk produk. kita. Oke, nah ada urut-urutannya sebenarnya di buku Rocket Marketing juga dibahas. Yang pertama adalah kita mesti bikin judul yang menarik, shocking headline. Headline-nya mesti menarik dulu, karena headline itu adalah iklannya iklan kita. Ya kan? Lalu yang kedua, kita mesti tonjolkan benefit produk kita apa. Ya kan? Kenapa orang mesti beli produk kita? Karena benefitnya secara emosi, secara fungsi, itu mesti kita tonjolkan. Itu baru yang ketiga adalah, apakah ada testimonial dari pelanggan-pelanggan kita. Lalu keempat, apakah ada bonus-bonus. Baru kelima harga, dan keenam contact person perusahaan kita. Atau misalnya dapat dibeli di store-store terdekat. Oke, itu paling penting ya, Yes. contact person harus ada. Betul. Nah, ini untuk mungkin para pemirsa yang sedang menonton acara ini yang punya usaha tetapi sejak dulu menawarkan cuma hanya branding saja, Yes. cuma hanya memperkenalkan saja, harus dirubah konsepnya untuk Betul. gimana caranya supaya mereka mau dan langsung tertarik begitu melihat iklan tersebut ya. Betul. Oke, semakin menarik dan juga kita nanti akan membahas mengenai buku Rocket Marketing, apa saja isi di dalam buku ini dan bagaimana caranya supaya penjualan kita bisa meroket. Oke. Langsung bisa memberikan omset yang fantastis pastinya ya. Kita jeda dulu sejenak. Ya, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Economic View. And many inspiring business experts will reveal the secret. Menyambut suatu kebijakan, market biasa lari duluan. Saat nanti berada atau tidak, itu tergantung nanti bagaimana realisasi di sektor real. Get the #1 strategy for your business plan. Besok buy di level berapa? Apakah pada resisten yang disebutkan tadi? Ya, jadi harga wajar secara fundamental di ABCBR ini melihat kondisi fundamental itu 1.200. Only on Movers and Shakers. On MNC Business. Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd adalah seorang arsitek Amerika, desainer interior, penulis, dan pendidik. Ia telah merancang lebih dari 1.000 struktur dan menyelesaikan 500 karya. Selama 20 tahun, pengaruh Wright terus tumbuh dalam popularitas di Amerika Serikat dan Eropa. Gaya bangunannya inovatif, menyebar ke luar negeri. Selama hidupnya, Wright sudah mengembangkan dan menyempurnakan filosofi dalam arsitektur dan sosiologis. Namanya identik dengan desain-desain hebat. Pada usia 92, Wright meninggal di rumahnya, dan pada saat kematiannya, ia telah diakui secara internasional untuk gaya gabungan yang inovatif dan desain kontemporer.
Manfaat olahraga ringan untuk tubuh. Olahraga setidaknya 10 menit sehari dapat membuat Anda jadi lebih sehat. Berikut 5 manfaatnya. 1. Meningkatkan kemampuan otak. Latihan fisik rutin dapat meningkatkan jumlah oksigen dalam darah dan mempercepat aliran darah menuju otak. 2. Membantu menunda proses penuaan. Latihan sederhana secara teratur dapat membantu mengurangi penurunan mental pada wanita di atas 65 tahun. 3. Mengurangi stres. Latihan aerobik dapat meningkatkan kemampuan jantung dan membuat Anda cepat mengatasi stres. 4. Menaikkan daya tahan tubuh. Olahraga dapat meningkatkan hormon-hormon baik dalam otak. Hormon ini berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 5. Memperbaiki kepercayaan diri. Riset membuktikan remaja yang aktif berolahraga merasa lebih percaya diri. Inspirasi sore. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Biz Brief dan kita masih akan melanjutkan pembicaraan bersama Yehezkiel Zebua. Beliau adalah seorang entrepreneur dan juga motivator yang masih muda, usianya 23 tahun ya? Iya. Oke, masih sangat muda sekali dan juga sudah bisa menulis buku Rocket Marketing. Pastinya ini bisa merubah mindset kita semua yang punya usaha untuk gimana caranya meroketkan penjualan kita sehingga mendapatkan omset yang fantastis ya. Di sini banyak sekali kata-kata yang bisa memotivasi kita nih. Ada 4 tahapan menuju hidup yang berkelimpahan. Di sini Anda mengatakan ya, ada yang pertama adalah omset, kemudian mindset yang pertama, kemudian omset, aset, dan buset. Apa ini maksudnya? Yang pertama adalah kalau kita ingin berhasil, kita mesti punya cara berpikir yang benar. Cara berpikir dan kebiasaan yang benar. Atau mindset kita mesti benar dulu. Karena mindset itu fondasi. Kalau kita uangnya banyak, tapi mindset kita nggak benar, ujung-ujungnya kita akan kolaps juga. Jadi pertama mindsetnya mesti benar, cara berpikir kita, kebiasaan hidup kita mesti benar dulu. Nah setelah itu kita masuk level omset. Level omset adalah level di mana kita mencari penghasilan kita sendiri, mencari penghasilan secara aktif. Di situ kita mesti belajar bagaimana memaksimalkan potensi diri kita, bagaimana juga kita mempelajari ilmu sales dan marketing, dan juga bagaimana kita memimpin karyawan kalau kita pengusaha, memimpin tim kalau kita bekerja di profesional. Nah setelah itu kita harus sampai di level aset. Kita jangan puas di level omset. Omset kan kita cari uang secara aktif ya. Nah kita kan pasti pernah lahir, pernah sakit, dan akan meninggal gitu kan. Nah oleh sebab itu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan penghasilan secara pasif? Kita mesti beli aset. Nah itu aset itu apa aja? Ada properti, ada bisnis yang sudah tersistem, ada saham, reksadana, paper asset, dan yang terakhir adalah komoditas. Nah, kita mesti tuh, jadi dari omset kita, dari penghasilan pasif aktif kita harus split ke penghasilan pasif. Nah setelah itu, setelah aset masuk ke level buset. Nah, level buset itu level di mana? Level di mana penghasilan pasif kita atau aset kita sudah mampu menghidupi biaya hidup kita. Oke. Jadi tidak kerja secara aktif pun kita dapat duit, ibaratnya gitu. Nah, kenapa dibilang buset? Karena orang yang udah sampai level buset, biasanya teman-temannya bingung, buset nih orang kok nggak kerja tapi dapat duit ya. Oke. Iya, benar-benar. Jadi bisa dikatakan level buset ini adalah kita bisa mencapai di mana financial freedom ya. Kita tidak perlu lagi memikirkan keuangan kita karena kita sudah mempunyai aset, pasifnya sudah menutupi kebutuhan kita. Betul. Ya. Nah untuk mencapai titik buset dan juga mungkin financial freedom bisa dikatakan begitu ya. Ini kan tidak mudah pastinya. Betul. Untuk mencapai kita mempunyai aset atau mungkin kita bisa memiliki kayak properti, terus juga kita bisa belikan apa yang bisa menghasilkan aset yang mungkin pasif untuk kita. Itu pasti tidak mudah ya skill ya. Gimana caranya sih untuk meningkatkan apa yang pendapatan kita? Betul. Nah, sebenarnya aset itu adalah akibat. Akibat dari apa? Dari bawahnya, dari omset. Nah, oleh sebab itu kita mesti genjot omsetnya nih. Kita mesti genjot pemasukan kita. Entah itu dengan cara kita, misalnya kalau profesional ya kita naik jabatan gitu. Atau misalnya sebagai pengusaha kita naikin omset kita dengan ilmu sales dan marketing. Kenapa? Kalau misalnya omset kita nggak naik, otomatis kita nggak bisa beli aset. Makanya sebenarnya fondasinya itu di mindset dan omset tersebut.
Oke, mindset dan omset ya. Ya. Kemudian selanjutnya ini rocket marketing sesuai dengan judul bukunya. Yes. Rocket marketing di sini ada aplikatif. Nah, Yes. dari tadi Yeska sempat singgung juga ini tidak hanya teori tetapi Betul. langsung aplikatif. Gimana caranya sih mungkin dari teori-teori yang kita baca langsung kita aplikasikan ke dalam mungkin keseharian kita dalam berjualan di usaha. Oke, jadi begini, memang buku Rocket Marketing ini dibuat sangat-sangat aplikatif. Jadi ketika orang membaca, orang langsung bisa mempraktekkan apa isi buku ini. Itu berbeda dengan buku-buku marketing lainnya. Biasanya buku marketing lainnya kan textbook banget ya kan, dan juga sangat-sangat tidak aplikatif lah. Orang mesti mikir lagi gimana cara mengaplikasikannya. Nah, kalau buku ini sangat-sangat aplikatif, jadi bisa langsung dipraktekkan. Oke, baik. Untuk mengaplikasikannya juga dan juga mempraktekannya ke dalam keseharian bisnis kita untuk mendapatkan omset yang kita harapkan bahkan lebih dari apa yang kita harapkan, gimana cara? Pertama adalah bisnis kita dulu itu mesti tahu persis, tadi kan keunikannya sudah. Yang kedua, goalnya sampai kemana nih? Oh, omset saya udah 100 juta, sekarang mau naik ke berapa? Ke 200 juta. Nah, kira-kira dari 100 juta ini yang sudah kita praktekkan apa aja nih strategi kita? Oh, masuk koran, masuk ini, masuk itu. Oke, nah untuk sampai di 200 juta kita butuh strategi baru. Oh, mungkin strateginya kita buka cabang baru. Oh, kita cari reseller. Atau kita cari distributor baru. Nah, itu mesti kita pikirkan supaya sampai ke level 200 juta. Jadi kita mesti bikin planning dulu, dan planningnya mesti juga tetap aplikatif. Sampai kira-kira kalau kita hitung sampai nggak nih 200 juta? Oke, sampai. Coba kita tes dan ukur. Kita tes dulu sekali, 2 kali. Oh, kayaknya progresnya bagus. Kita lanjutkan lagi. Oke, itu dia ya. Lalu ada lagi nih, jangan pernah memasarkan produk Anda sebelum membaca bab ini. Nah, apa yang ada di dalam bab ini nanti akan kita bahas ya. Salah satunya ada unik versus nyentrik, kemudian juga ada produk yang unik. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas di buku Rocket Marketing ini. Kita jeda dulu sejenak ya, Skill. Ya pemirsa, Bizbrief akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap. Movers and shakers. Dan pemirsa, inilah summary outlook selengkap. Global issues may create an impact on your business. Banyak sentimen yang beredar pada pekan kemarin yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dimulai dari dalam negeri, di mana Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan BI. So here we are to find solution. Summary and outlook on MNC Business. I want to show you something really quick that actually is going to get you to get ready for each round that you play. We started playing kind of before video cameras, so we didn't have anything that would tell us kind of how our swing was going. We always had to look at our divots. I've got a couple of divots here that would kind of show you. This one's going way to the right, and the shot is actually going to be a push way to the right. This divot is going more to the left of the target, and you're going to hit pulls or slices from this divot. So our object is to look at our divots, see where our swing is going, and correct it by trying to get the club moving straight down the line, and you're having your divot towards the target. Yeah, so if you want to get ready for your round, just analyze your divots, make sure you got your divot going straight down towards your target, and you'll have a better round. Market Players Formula, Trend and Tip Analysis. Memang naik, kira-kira harus menyentuh level berapa dulu? Saya melihat dia harusnya bisa breakdown di bawah lagi. For investors and market winning combination, here's the deal. Tingkat suku bunga acuan kita masih cenderung stagnan dan ini belum mendorong dari positif terhadap target level PE. Dealing Room on MNC Business.
our breakfast. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita akan terbang ke Semarang untuk menghadiri malam penganugerahan Man of the Year 2013. Thanks God, saya dan beberapa tokoh nasional lainnya terpilih untuk mendapatkan award tersebut. Sampai ketemu di Semarang. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, kita sudah sampai di Hotel Grand Candi Semarang. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti malam penganugerahan Man of the Year 2013 dari Lembaga Peduli Pariwisata. Kita berharap, kita doakan semoga acara ini akan berlangsung dengan sangat-sangat baik dan dapat menginspirasi banyak orang. See you. Yes, Bapak Ibu, acara malam penganugerahan Man of the Year 2013 sudah selesai dan berjalan dengan sangat lancar. Puji Tuhan, saya termasuk dari salah satu yang meraih Man of the Year 2013. Dan saya bersyukur sekali karena saya disandingkan, disetarakan dengan tokoh-tokoh nasional lainnya yang sudah terlebih dahulu menginspirasi lebih banyak orang. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport, yang datang ke seminar saya, datang ke training saya, merasakan bahwa ada perubahan ketika Bapak Ibu datang dan belajar bersama-sama dengan saya. Saya juga menjadikan award ini sebagai motivasi untuk terus maju dan menginspirasi banyak orang. We are not lucky, but we are blessed. God bless you all. Bagi Anda yang baru bergabung, Anda menyaksikan Bizbrief, pemirsa masih bersama Yehezkiel Zebua. Beliau adalah seorang entrepreneur dan juga motivator yang masih sangat muda. Yehezkiel, tadi kita lihat ya videonya ya, Man of the Year 2013 ya. Selamat kepada Anda telah meraih itu ya, penghargaan dan juga pencapaian yang sangat luar biasa di usia yang masih muda. Dan juga semoga saja dalam acara ini juga bisa menginspirasi kita semua mengenai roket marketing ya. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sempat terhenti di bab yang Anda mengatakan jangan pernah memasarkan produk Anda sebelum membaca bab ini. Bab ini berarti yang berisi, nah ini yang pertama adalah unik versus nyentrik ya. Betul. Apa nih maksud dari unik versus nyentrik untuk penjualan produk kita? Jadi gini, sebenarnya marketing itu adalah bagaimana kita menginformasikan tentang keunikan produk kita atau keunikan bisnis kita kepada target market kita yang tepat. Jadi kalau misalnya bisnis kita tidak unik, otomatis sia-sia semua budget marketing yang kita keluarkan. Ya. Nah, salah satunya adalah ketika orang berpikir seperti itu, wah kayaknya kita mesti bikin sesuatu yang nyentrik nih, yang aneh sebenarnya. Jadi bukan unik tapi aneh. Ya, terbukti bahwa sesuatu yang aneh, kelihatannya unik itu tidak bertahan lama. Tidak begitu bertahan lama. Contoh, misalnya kalau kita lihat produk-produk yang, waduh kayaknya menarik nih, unik gitu ya. Tapi kayaknya sebulan laku, sebulan lagi kayaknya nggak laku gitu. Kenapa? Karena dia nyentrik. Nah, unik yang dimaksud di buku saya adalah bagaimana kita memberikan the most valuable benefit buat pelanggan. Kita memberikan benefit yang bernilai buat pelanggan, sehingga pelanggan lebih senang datang ke kita. Jadi mindsetnya di Rocket Marketing adalah begini, bagaimana caranya supaya pelanggan itu lebih untung kalau beli sama kita. Ya, di saat marketing lain berfokusnya bagaimana caranya supaya kita dapat untung banyak gitu. Nah, ketika kita balik cara berpikirnya, bagaimana caranya supaya pelanggan untung kalau beli kita, ternyata omset kita bisa naik. Seperti itu. Artinya tidak hanya kita yang diuntungkan, tetapi juga pelanggan atau konsumen yang membeli produk kita juga merasa diuntungkan. Artinya sama-sama untung ya, tidak hanya berarti produknya berbeda dengan yang lainnya, memiliki keunikan tersendiri, tetapi mempunyai value-nya juga untuk mereka pastinya. Itu dia untuk unik versus nyentrik ya. Kemudian ada lagi nih, Anda mengatakan di sini adalah harga yang terjangkau. Harga yang terjangkau, sebenarnya kita memberikan harga yang terjangkau tidak mudah juga ya, apalagi di tengah kondisi perekonomian seperti ini, harga barang-barang, bahan-bahan pokok semua melonjak naik. Gimana caranya kita bisa memberikan harga yang terjangkau tetapi kita tetap bisa mendapatkan keuntungan? Begini, caranya adalah kita main di quantity. Ya, kalau misalnya kita minta sama supplier kita misalnya 10 pieces, itu akan beda harganya kalau kita minta 1000 pieces. Ya, bagaimana caranya kita bersaing dalam harga? Otomatis kita mesti melakukan rekor penjualan yang luar biasa. Gitu. Kalau misalnya penjualan kita tinggi secara kuantiti, otomatis supplier kita bisa minta untuk menurunkan harganya.
Nah, kalau harga dari supplier turun, harga kita bisa lebih terjangkau sekali. Jadi, fokus kita adalah harganya bisa kita turunkan asal kuantiti kita besar. Kalau kuantiti kita besar, harganya turun lagi, otomatis supplier juga masih bisa kita negosiasi lagi. Sehingga pelanggan-pelanggan kita akan dapat harga yang lebih spesial dari kita. Nah, terus keuntungannya turun dong? Enggak. Kenapa? Karena kita dapat dari supplier lebih turun juga. Tapi kalau kita memproduksi dalam jumlah yang lebih besar, ya, tapi sebenarnya demand-nya tidak sebesar itu, bagaimana? Sebenarnya demand itu selalu ada. Ya, bahkan produk yang sebenarnya tidak ada demand-nya, sebenarnya bisa kita buatkan demand-nya. Caranya? Yang pertama adalah tadi, kita tahu keunikannya dulu. Ya kan? Misalnya, satu kali saya pernah dapat sebuah produk ya, itu produk itu lucu sekali. Namanya itu terkenal karena pakai nama artis. Padahal biasa saja, yaitu Rock. Ya, satu kali di Tanah Abang itu sempat heboh namanya Rock Manohara. Sebenarnya rocknya biasa aja gitu. Tapi karena ada karena Manohara masuk TV ya kan gitu. Kayaknya kemungkinan besar dia pakai rok itu gitu. Akhirnya harganya meroket dengan cukup luar biasa dan penjualannya tinggi sekali. Oke, itu dia ya. Yes. Berarti kita juga harus pintar-pintar gimana caranya walaupun sebenarnya orang-orang tidak membutuhkan produk yang akan kita tawarkan, tetapi akhirnya dengan keunikan kita, dengan mungkin gimana caranya kita membuat mereka supaya bisa mereka mau membeli produk itu walaupun mereka nggak butuh ya. Baik, semakin menarik ya, Sil, kita harus jeda dulu sejenak tapi ya. Ya, pemirsa, perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda. Pastikan Anda masih bersama. Talk show focuses on general economic issues, presenting policymakers. Kondusivitas daripada kondisi politik dan keamanan itu akan mendiscourage orang berinvestasi. Government officials and experts. Di range-nya 8.200 sampai dengan 8.500. Keep yourself up to date. Only on Economic View. On MNC Business. Hi, Tom Pernice Jr. I have a tip for all of you that hit your bunker shots with one club. I have one technique, but I change clubs based upon the distance. I have the first flag here is about 14 yards. I have a second flag that's 22 yards, and the last flag's about 30. I'm going to demonstrate by using the same technique with 3 different clubs. First one's with my 59 to the near flag. Small flag with my 56. Same technique. And then the very last flag is about 30 yards. I go to my pitching wedge. Same technique, different club. I think this tip will really help you. It simplifies the bunker game. Charles Edward Jenneret Grey, atau lebih dikenal dengan nama Le Corbusier. Beliau adalah seorang pelopor arsitektur modern. Beliau juga seorang desainer, pelukis, penulis, dan perencana pemukiman di perkotaan. Lahir di Swiss pada tanggal 6 Oktober 1887 dan wafat pada tanggal 27 Agustus 1965. Beliau menjadi warga negara Perancis di tahun 1930. Karirnya terbentang selama 5 dekade dengan karya konstruksi gedungnya yang melegenda tersebar di seluruh Eropa, India, dan Amerika. Berdedikasi untuk memberikan kondisi pemukiman yang baik untuk masyarakat perkotaan yang padat penduduk, Le Corbusier sangat memberikan pengaruh besar pada perencanaan pemukiman di perkotaan di masa ini. News International. Ini saya. Kalau pulpennya milik saya mau jual boleh nggak? Aja. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya jual pulpen ini harganya 100.000. Ini pulpen bisa buat tulis loh. Tuh, nggak percaya ini Bapak Ibu. Tuh,
one-on-one coaching sama saya, yang 1.250.000. Next, gratis juga DVD saya, The Secret of Richard Branson. Siapa yang tertarik sama pulpen ini? Oke, selain Bapak dan Ibu ini siapa lagi yang tertarik? Maju. Berdiri aja, di rumah ada. Oke, sekarang tak lelang. Berapa harganya? Siapa yang bisa kasih penawaran tinggi dari? 100.000 siapa yang bisa lebih tinggi? 200 ada yang bisa lebih tinggi? 210 ada lagi? Bapak Ibu, ada yang bisa lebih tinggi? 300 tenang lu. Ada lagi? 700.000 ada yang bisa lebih tinggi lagi? 10.000. Kita suruh bapaknya menjendol aja gimana? 700.000. Bisa kan Pak? Bisa, bro. Tepuk tangan buat bapaknya. Kembali di Biz Brief, pemirsa, dan masih berbincang bersama Yehezkiel Zebua. Beliau adalah seorang pengusaha muda dan juga sekaligus motivator yang masih sangat muda usianya. Masih kita membahas mengenai strategi-strategi yang Anda tuliskan di Rocket Marketing ya, buku pertama Anda. Ini tadi kita melihat video mengenai Anda menjual pulpen murah yang mungkin kita beli bisa mungkin harga 1.000 sampai 5.000 kita dapatkan, tetapi Anda bisa menjual 700.000 rupiah ya. Betul. Itu strateginya adalah Anda memberikan benefit, bukan benefit ya, mungkin Anda memberikan buku-buku, bonus. Nah itu dia strateginya. Mungkin bisa diterapkan juga dalam bisnis. Tapi kalau misalnya kita menjual barang, tetapi bonus yang kita berikan itu jauh lebih besar dari yang harga yang kita jual, itu apakah tidak memberikan kita kerugian atau seperti apa ya, Skill? Tidak sama sekali. Saya pernah itu waktu itu kan pulpen 700.000. Saya sempat juga sendal jepit jual 2 juta cash. Sempat juga air putih jual 3,5 juta. Pakai pola yang sama bahwa kita memberikan bonus-bonus. Nah, permasalahannya sekarang bonusnya apa nih, Yehezkiel? Artinya itu menjual bonus dong, bukan menjual produk. Yes. Kadang dalam kita memutuskan untuk membeli sesuatu, terutama buat pelanggan, itu kadang bukan hanya berfokus kepada produknya, tapi bonusnya. Ya, contohnya misalnya satu kali saya mau waktu itu mau sewa kantor. Ya, semua rukonya dari ujung sampai ujung sama. Nah, ternyata saya pilih ruko A, padahal harganya lebih mahal. Kenapa? Ternyata ada bonusnya. Nah gitu, ada bonusnya, garansi bayar maintenance fee dan lain sebagainya. Akhirnya saya beli karena bonus. Nah itu terjadi realita di lapangan bahwa orang itu nggak masalah kalau harga kita lebih mahal, asal ada bonusnya. Ketika kita memberikan bonus, dia senang sesuai dengan kebutuhan dia akhirnya akan beli. Nah bonusnya itu nggak berarti harus dari kita semua. Contohnya misalnya bonus voucher pembelian untuk toko teman kita, itu juga bisa. Bonusnya bahkan yang nggak nyambung dengan produk kita juga bisa. Contohnya salah satu restoran fast food ya kan, kita makan ayam, gratisnya dapat CD. Apa hubungannya ayam sama CD? Ya hubungannya baik-baik aja kan gitu. Ya itu bisa terjadi, tapi orang tetap seneng, orang tetap happy, ya kan? Karena dikasih bonus. Jadi salah satu strategi bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan kita, bahkan harganya kita naikin dikit orang tetap beli, adalah kita kasih bonus. Bonus dan juga benefit yang mungkin bisa diberikan kepada konsumen jauh lebih besar dari harga yang mereka bayarkan ya. Itu betul. Tadi yang Anda mengatakan kita dapat untung, pelanggan kita juga dapat untung. Sama-sama untung begitu intinya ya. Dan ada lagi yang ingin saya bahas, ini cukup menarik. Anda bisa menghasilkan 3 miliar dalam waktu 3 menit. Itu gimana caranya Anda menjual sebegitu nilai yang cukup fantastis ya, hanya dalam waktu 3 menit saja. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir, tetaplah bersama. Special report, only on MNC Business. We put you first for economy update. Your daily business news from Indonesia. Yang penting ada keselamatan untuk pelayaran dan keselamatan untuk harga energi. Accurate and trustworthy. Tentu kita akan evaluasi, dan kalau ternyata kontrak itu tidak benar, ini akan ada tindakan lain, yaitu kita mencabut izinnya. Saya juga bisa. News on MNC
Business. Today we're going to talk about working on an uphill lie. Here we are just in the rough in front of a bunker, and the ball's, the general slope here is this way. And I think the common theme is to maybe try to negate that slope by more weight on your left foot. It's just more comfortable to do that. That's how we stand. But I think here, my tip would be to try to angle your shoulders with the slope. That's going to cause the ball to go higher, so you might have to adjust according to wind and all that. But you're here. You need to just deal with that. Go ahead and let the ball go higher, and make sure your shoulders are level with the ground. I think that's the most key thing. I hope that tip helps next time you have an uphill lie. International economic policy. Experienced business people. Companies which have good reputation or high reputation can also charge a higher price to their products and services. Present on an intelligent talk show and debate. Employees engagement. I think financial reward is only one of the factors. Don't miss eBus on MNC Business. Summary and outlook. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama Bisbrief, dan di segmen terakhir ini saya masih akan melanjutkan pembicaraan masih bersama Yeskel Zebua. Beliau adalah seorang entrepreneur muda dan juga seorang motivator muda, dan juga berbincang mengenai bagaimana meroketkan penjualan ya yang dituliskan di buku Rocket Marketing ini. Dan ini juga national bestseller. Tadi terakhir saya mau menanyakan satu hal yang menarik ya. Dia tadi udah berbincang banyak sekali, dan ini juga tidak kalah menariknya. Betul. 3 miliar dalam 3 menit. Itu Yes. gimana caranya Anda bisa menjual nilai 3 miliar dalam waktu hanya 3 menit saja? Oke, jadi begini. Waktu itu ada salah satu usaha saya kan di property agent. Salah satu tim saya mengikuti sebuah briefing satu developer yang dia menjual sebuah properti apartemen dengan harga sangat murah sekali. Tapi dia memberikan hanya waktu 3 hari. Pada siapapun boleh menjual dengan komisi yang cukup lumayan, tapi hanya diberikan waktu 3 hari. Akhirnya setelah mengikuti briefing itu, tim saya lapor ke saya, dan akhirnya saya berpikir gimana caranya supaya jualannya cepat ya. Kalau 3 hari, banyak properti agent lain atau properti marketing lain itu kan ketemu one on one. Akhirnya nggak mungkin dapat penjualan yang besar. Nah, saya gimana nih caranya bisa dapat penjualan besar? Akhirnya saya putuskan untuk kita coba pakai BlackBerry. Dan sebenarnya itu sudah saya konsepkan sebelumnya. Jadi ada konsep namanya pooling, educating, promoting. Nah, itu ada di buku Rocket Marketing. Jadi pertama saya pooling dulu database-nya. Saya punya waktu itu sekitar 3 atau 4 BlackBerry yang kurang lebih kontaknya 1.500-an orang. Dan mayoritas di sana adalah para investor. Seperti itu. Jadi saya udah pooling dulu. Dan saya sudah edukasi dulu terlebih dahulu bahwa properti itu bagus, ada beberapa properti yang sewanya lebih tinggi dibandingkan properti yang lain, lokasi ini lebih bagus, lokasi ini lebih nggak bagus. Jadi saya sudah edukasi terlebih dahulu. Nah, tinggal dibutuhkan waktu 3 hari. Oh, saya bilang 3 menit juga cukup. Kenapa? Saya tinggal promosi saja di tempat itu. Kenapa? Karena sejak awal saya sudah bangun database-nya. Ya kan? Kalau database-nya sudah banyak, enak banget jualan apapun. Sekarang saya punya sekitar 6 BlackBerry. Gitu ya, sampai teman saya bilang, Yeskel, kayak kalau kamu jualan kambing didandanin dikit, di makeup dikit, kayak laku juga gitu. Karena database-nya banyak. Jadi sebenarnya poin paling gampang kalau mau jualan cepat adalah kita mesti punya database banyak. Nah, ketika itu saya broadcast, ini sebuah developer besar, keluarin produk sangat murah sekali, harganya hanya 300 juta. Saya hanya mau melayani 10 orang, selebihnya coba cari orang lain aja. Dan akhirnya 10 orang itu ketika saya blast, broadcast paling 1-2 menit. Akhirnya balas, oke saya mau mana transfer, nomor rekeningnya berapa dan lain sebagainya gitu, atau kita bisa meeting dulu, ketemu dulu. Akhirnya setelah itu kita review, ternyata yang masuk lebih dari 10 orang.
Oke, itu dia ya. Kita bisa melihat peluang dan gimana caranya kita memanfaatkan peluang itu dengan tadi mengumpulkan database. Artinya database ini kita harus punya link juga yang banyak untuk gimana caranya kita memudahkan dalam menjual produk kita. Hanya dalam 3 menit saja Anda menghasilkan 3 miliar. Dengan upaya Anda juga memberikan edukasi ya. Jadi Anda tidak hanya menjual produk tetapi juga ada benefit dan bonus tadi yang Anda berikan, yaitu adalah edukasi mengenai properti. Dan ini juga bisa diterapkan untuk bisnis-bisnis lainnya dan juga produk-produk lainnya ya. Tidak hanya properti saja pasti ya, Eskil. Dan sekali waktu kita terbatas ya, Eskil, terima kasih atas motivasinya dan juga inspirasinya untuk bagaimana kita meningkatkan, meroketkan penjualan kita supaya mendapatkan omset yang fantastis. Semoga saja berguna untuk pemirsa yang menonton acara. Terima kasih ya, Eskil, sukses selalu untuk Anda. Dan pemirsa, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kiranya pembicaraan kita hari ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, wawasan, dan juga business opportunity untuk Anda. Kita jumpa lagi besok tentunya. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami www.sidonews.com. Saksikan Biz Brief hanya di MNC Business, the fourth business channel in Indonesia. Saya Liani Anwar, selamat berbisnis.